Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan pencemaran air. Sebelum melakukan presentasi, saya akan menyebutkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Ali Firdaus Fiantimala. Yang kedua, Lutfi Fadilah Putri. Yang ketiga, saya Duratun Nasihatul Mamudah. Yang keempat, Maila Arisma Putri. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pencemaran air. Air merupakan segalanya dalam kehidupan, yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya. Sumber pencemar merupakan sumber zat atau bahan asing yang masuk ke lingkungan dan menimbulkan perubahan pada lingkungan. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selanjutnya, macam-macam pencemaran air. Sumber pencemar dapat dikelompokkan menjadi sumber pencemar langsung dan sumber pencemar tidak langsung. Sumber pencemar langsung antara lain dari kegiatan industri, rumah tangga, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Sumber tidak langsung adalah kontaminan yang memasuki lingkungan melalui media perantara, misalnya tanah, air tanah, dan hujan. Jenis bahan buangan dari sumber pencemaran langsung maupun tidak langsung dapat berbagai bentuk. Yang pertama yaitu bahan buangan padat. Bahan buangan padat adalah bahan buangan yang terbentuk padat, baik yang kasar maupun yang halus, misalnya sampah. Bentuk bahan buangan ini di perairan dapat tersuspensi, terlarut, atau bahkan mengendap. Hal ini akan mempengaruhi kekeruan dan barat jenis perairan. Bahan buangan ini kadangkala menimbulkan warna dan bau spesifik di perairan. Jika warna perairan gelap, akan mempengaruhi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Sinar matahari sangat berguna untuk fotosintesis. Yang kedua yaitu bahan buangan organik. Mencakup bahan buangan yang dapat didegradasi oleh mikroorganisme. Hal yang penting adalah sebaiknya tidak membuang bahan buangan organik ini ke dalam perairan karena akan menyuburkan perairan, sehingga timbul bakteri patogen. Bahan buangan organik sebaiknya dibuat kompos atau untuk diproses menghasilkan gas metan. Yang ketiga yaitu bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik berupa bahan buangan atau limbah yang sulit terurai atau didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila masuk ke dalam perairan, maka akan terjadi peningkatan ion logam di perairan yang berasal dari industri, misalnya timbal, kadmium, air raksa, krom, dan nikel. Yang selanjutnya yaitu bahan buangan olahan bahan makanan. Merupakan bahan buangan organik yang memiliki kekhasan yaitu bau yang sangat menyengat. Apabila bahan makanan mengandung protein dan gugus amin, maka akan menjadi senyawa amonia yang mudah menguap dan berbau busuk. Mikroorganisme yang terdapat di dalamnya juga terdapat bakteri patogen yang membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, bahan buangan cairan berminyak merupakan bahan buangan yang tidak dapat larut dari dalam air, sehingga akan mengapung di permukaan perairan. Lapisan minyak akan menghalangi cahaya matahari masuk sehingga menghambat proses fotosintesis. Peristiwa ini akan menurunkan kadar disolved oksigen di perairan. Selanjutnya yaitu bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia terdiri dari bahan sabun atau deterjen, bahan pemberantas kimia atau insektisida, zat warna kimia. Bahan buangan sabun di perairan ditandai dengan adanya buih-buih sabun di permukaan perairan. Sabun berasal dari asam lemak yang direaksikan dengan NaOH atau KOH. Beberapa sifat sabun adalah larutan sabun akan menaikkan pH dan mengganggu kehidupan organisme di dalam air. Selanjutnya yaitu zat warna kimia, merupakan zat yang banyak digunakan dalam industri dan untuk membuat produk menjadi menarik. Zat warna merupakan racun dan bersifat karsinogenik bagi tubuh karena tersusun dari zat kimia yaitu kromogen dan auxokrom. Jenis polutan antropogenik adalah polutan yang masuk ke
badan air akibat aktivitas manusia, misalnya kegiatan domestik atau rumah tangga, kegiatan urban atau perkotaan, maupun kegiatan industri. Berdasarkan sifat toksiknya, polutan atau pencemaran dibedakan menjadi dua, yaitu polutan tak toksit dan polutan toksis. Selanjutnya, penyebab pencemaran air. Ciri-ciri air yang telah tercemar adalah yang berwarna, berbau, dan berasa. Air yang berwarna umumnya berasal dari limbah, baik limbah pabrik maupun rumah tangga. Air yang berbau juga disarankan untuk tidak digunakan karena bisa jadi air tersebut telah tercemar oleh bahan kimia maupun dari aktivitas organisme di dalam air. Selain itu, air yang berasa juga harus dihindari dan tidak digunakan. Faktor-faktor penyebab adanya pencemaran air adalah yang pertama, sampah organik dan anorganik. Sampah merupakan salah satu penyebab pencemaran air. Hal ini dikarenakan banyak sekali sampah yang dibuang ke sungai. Hal tersebut menyebabkan air sungai menjadi tercemar. Sampah tidak hanya mempengaruhi pencemaran air melalui laut maupun sungai saja, namun bisa juga mencemari sumber air manusia dengan meresap ke tanah, sehingga sumber air tanah menjadi terkontaminasi sampah itu. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri cair yang dibuang ke laut atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu juga dapat mencemari lingkungan perairan. Sehingga alangkah baiknya jika sebelum dibuang, limbah tersebut diolah terlebih dahulu agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Yang ketiga, bahan peledak untuk menangkap ikan. Bahan peledak dapat mencemari air laut serta dapat merusak ekosistem di dalamnya. Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang. Selain itu, dengan bahan peledak juga bisa mematikan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar sehingga dapat menghambat regenerasi ikan. Yang keempat, deterjen. Penggunaan deterjen dan pembuangan limbah deterjen langsung ke dalam air akan menyebabkan berbagai masalah untuk ekosistem sungai. Yang kelima, pertambangan. Salah satunya adalah pertambangan batu bara. Hal tersebut dikarenakan ketika batu bara dibakar, maka merkuri yang terkandung di dalamnya terlepas bebas di udara. Merkuri tersebut dapat kembali lagi dan masuk ke dalam tanah sehingga dapat mencemari air. Yang keenam, peternakan dan perikanan. Limbah kotoran dan sisa-sisa makanan dari ternak jika dibuang tanpa diolah ke sungai dapat mencemari air, sehingga dibutuhkan sistem pengolahan khusus untuk mengatasi limbah tersebut agar tidak mencemari air. Yang ketujuh, karena limbah pertanian. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan pestisida maupun pupuk kimia yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Limbah ini akan mencemari sumber air dan bahkan bisa berbahaya bagi masyarakat saat mengkonsumsinya. Yang kedelapan, faktor tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak di laut sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem di laut. Tumpahan minyak di laut merupakan salah satu penyebab pencemaran air yang sangat buruk. Kebanyakan kilang minyak memang berada di laut. Hal tersebut menyebabkan jika minyak tumpah atau ada yang bocor, maka laut tentunya akan tercemar. Berbagai macam makhluk laut akan mati karena tumpahan minyak tersebut. Faktor yang terakhir yaitu faktor perusakan hutan. Perusakan hutan juga menjadi penyebab pencemaran air karena pembuangan kayu ke sungai dan juga gundulnya hutan dapat menyebabkan pencemaran karena tidak ada lagi tumbuhan yang bisa menjaga kelestarian hutan. Sehingga, hutan wajib dijaga oleh setiap orang karena merupakan salah satu sumber kehidupan manusia sebagai penghasil oksigen dan juga menjaga kebersihan air. Kemudian, akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Zat pencemar dalam air akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Oksigen diperlukan untuk menguraikan atau mendegradasi zat-zat pencemar. Kehidupan air memerlukan jumlah oksigen yang cukup. Jika kadar oksigennya menurun, maka kehidupan biota air menjadi terganggu. Kematian biota air seperti ikan-ikan dan tanaman air juga dapat disebabkan oleh adanya zat-zat beracun. Jika bakteri mati, maka proses pencernian air limbah secara alamiah juga akan mengalami hambatan. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dampak ini tergantung dari kualitas airnya, karena air merupakan salah satu media penyebaran penyakit. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit yang dibawa oleh air, atau biasa disebut waterborne diseases.
Penyakit tersebut dapat menyebar jika mikroba penyebabnya masuk ke dalam sumber air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jenis mikroba yang penyebarannya melalui air cukup banyak, seperti bakteri, protozoa, dan virus. Beberapa penyakit yang termasuk dalam kategori waterborne diseases beserta agen pembawanya dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Dan dampak yang terakhir adalah dampak terhadap estetika lingkungan. Proses industri menghasilkan hasil samping berupa limbah atau bahan buangan. Jumlah yang dihasilkan berbanding lurus dengan tingginya kegiatan produksi. Limbah dapat diolah dengan cara diendapkan terlebih dahulu. Namun metode ini menimbulkan dampak bau menyengat. Penumpukan limbah juga memerlukan wilayah yang luas agar tidak mengganggu sanitasi dan kesehatan di pemukiman penduduk. Masalah itulah yang disebut sebagai masalah estetika lingkungan. Upaya mengatasi pencemaran air. Air atau sungai dapat menyebabkan sumber malapetaka bila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, dengan pencemaran air oleh zat-zat kimia selain mematikan bagi lingkungan, dapat juga merusak lingkungan. Dan apabila dari segi pengamanannya tidak dilakukan pengawasan, akan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Berikut upaya untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, berarti kita dapat membantu menumbuhkan kembali pepohonan, baik itu di lingkungan ataupun bisa dilakukan di sekitar hutan. Dengan melakukan reboisasi ini, maka bisa menjaga keseimbangan air berkat adanya pohon yang akan membantu mengikat air di dalam tanah dan tentunya bisa menjadi areal resapan air. Yang kedua adalah pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah perlu dilakukan dengan cara membuat kolam stabilisasi. Dengan begini, air limbah dari pabrik yang dibuang tidak akan menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya adalah memakai deterjen yang ramah lingkungan. Penggunaan deterjen yang berlebihan dan membuangnya langsung ke air akan menyebabkan masalah untuk ekosistem di sungai dan membuat ikan-ikan serta organisme yang hidup di air tidak akan bertahan hidup. Maka dari itu, disarankan untuk menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Selanjutnya, upaya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan kompos dan pupuk organik. Kompos dan pupuk organik dapat mengurangi pencemaran air oleh nitrat dan fosfat. Dengan begini, maka akan memulihkan kandungan mineral yang berada di dalam tanah dan memperbaiki struktur dan mencegah eutrofikasi. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Menjauhkan polutan atau sumber polusi dari sumber air, khususnya sumber-sumber air yang vital atau digunakan oleh banyak masyarakat, caranya dengan mendirikan kawasan industri yang jauh dari sumber air. Selanjutnya adalah tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya membuang sampah dengan tertib. Banyak orang yang masih membuang sampah rumah tangga mereka ke sungai. Padahal, sampah-sampah yang mereka buang tersebut akan mencemari ekosistem sungai dan apabila dilakukan dalam jangka waktu panjang, akan menghambat aliran air sungai. Selanjutnya adalah rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Acara bersih kali atau bersih pantai merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air. Kelola sampah dengan baik. Sampah yang bisa kita kelola mulai dari sampah kita sendiri, seperti plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Dengan mengolah sampah dengan cara yang baik, maka kita akan menuai keuntungan berupa kebersihan. Selanjutnya yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor akan menyebabkan polusi tidak hanya di udara, tapi juga polusi di air. Untuk menguranginya, maka dengan cara yaitu mengurangi kegiatan yang melibatkan bahan bakar seperti memakai kendaraan bermotor. Pengolahan pencemaran air. Pengolahan air limbah untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran. Secara ilmiah sebenarnya lingkungan mempunyai daya dukung yang cukup besar terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran air limbah tersebut. Namun demikian,
alam selalu mempunyai kemampuan yang terbatas dalam daya dukungnya, sehingga air limbah perlu diolah sebelum dibuang. Berikut beberapa cara sederhana pengolahan air limbah, antara lain, yang pertama adalah pengenceran. Air limbah diencerkan sampai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Cara kedua pengolahan limbah air adalah dengan kolam oksidasi. Pada prinsipnya, cara pengolahan ini adalah memanfaatkan sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Air limbah dialirkan ke dalam kolam besar berbentuk segi 4 dengan kedalaman antara 1-2 meter. Dinding dan dasar kolam tidak perlu diberi lapisan apapun. Lokasi kolam harus jauh dari pemukiman dan di daerah yang terbuka sehingga memungkinkan sirkulasi angin dengan baik. Cara pengolahan pencemaran air yang terakhir adalah dengan irigasi. Air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali sehingga air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit-parit tersebut. Dalam keadaan tertentu, air buangan yang digunakan oleh pengairan ladang, pertanian, atau perkebunan dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Cara ini dapat digunakan terutama untuk air limbah rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai deteksi adanya pencemaran air. Air yang tercemar memiliki karakteristik khusus yang dapat dibedakan dari air bersih, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Semakin banyak jumlah manusia atau penduduk, maka makin banyak bahan buangan di alam. Kondisi ini akan menyebabkan kualitas air mengalami penurunan. Penurunan fisik, kimia, dan biologi lingkungan perairan dapat ditunjukkan dengan berbagai indikator atau tanda bahwa air dalam keadaan tercemar, antara lain temperatur. Temperatur merupakan parameter fisika yang menunjukkan suhu air. Parameter temperatur umumnya ditampilkan dalam satuan derajat Celcius. Batas defisit 3 Celcius dari satuan suhu normal air alamiah. pH. Parameter kimia menunjukkan derajat keasaman air. Parameter pH mengidentifikasi konsentrasi ion hidrogen dalam air. Semakin banyak ion hidrogen dalam air, semakin tinggi derajat keasamannya. Namun, nilai pH semakin rendah. Air dikatakan asam jika memiliki pH kurang dari 6, sedangkan air dikatakan basa jika memiliki pH lebih dari 8. COD atau semisal oksigen diamond, parameter kimia yang mengidentifikasi jumlah senyawa organik total air. Selisih nilai antara COD dengan nilai BOD mengindikasikan jumlah senyawa organik tidak terurai dalam air. Jika BOD atau COD kurang dari 30%, limbah digolongkan sulit terurai oleh mikroba air. BOD, parameter kimia yang mengidentifikasi jumlah senyawa organik terurai dalam air. Parameter BOD menunjukkan laju penggunaan oksigen terlarut atau DO yang dipakai mikroba untuk menguraikan senyawa organik selama 5 hari. Banyaknya DO yang digunakan dianggap sebanding dengan banyaknya organik terurai. DO atau disolved oksigen, parameter kimia yang menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air. Konsentrasi DO sangat dipengaruhi antara lain oleh temperatur air, keberadaan senyawa organik, dan populasi makhluk hidup air. Umumnya, biota air tidak senang hidup dalam air dengan DO rendah. Raksa, parameter kimia yang menunjukkan konsentrasi raksa di dalam air. Raksa merupakan logam berat bersifat racun terutama bila terikat dengan senyawa lain dan terkenal dalam penumpuk pada jaringan tumbuhan makhluk hidup. Coliform, parameter mikrobiologi yang mengindikasi besar populasi coliform yang berasal dari tinja manusia dan kotoran hewan lainnya. Nilai banyak populasi yang didapatkan jumlah per 100 mili merupakan hasil estimasi statik.
dari pembiakan bakteri dalam tabung reaksi dan sering disebut dengan MPN, MBAS atau Methylene Blue Active Substrate, merupakan parameter kimia yang mengidentifikasikan kandungan deterjen dan sabun dalam air. Deterjen dan sabun mengandung senyawa surfaktan yang merupakan agen muka aktif. Besarnya kandungan surfaktan tersebut didapatkan dengan pengukuran kadar MBAS di dalam air, PO4 atau fosfat. Parameter kimia yang mengidentifikasi banyak senyawa fosfat dalam air. Fosfat adalah salah satu unsur nutrien utama pertumbuhan sel makhluk hidup. Nilai dalam parameter PO4 menunjukkan konsentrasi ion fosfat.